akan Anda legalkan. Iya, kenapa tidak? Daripada mereka ngeteng di jalan. Sebagai komoditi, nilai jualnya sangat rendah. Apa salah kalau kita kelola secara profesional sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, ya toh? Dibandingkan dengan mengumpulkan mereka semua kemudian kita kirim ke luar negeri sebagai pembantu, lalu pulang kembali ke tanah air, sebagian mereka bunting. Anda pilih mana? Pak Jasmera, bisa hancur kalau begitu. Wahai rakyatku, dimanapun kalian berada, aku yakin kalian selalu berdiri di belakangku. Dan jangan sekali-sekali kalian ragu. Kita butuh pemimpin yang punya prinsip. Kita ini bangsa pejuang. Sikat dulu urusan belakangan. Pak Jasmera, Pak, mohon kembali ke tempat. Udah kacau. Silakan, Pak. Silakan. Bisa Anda jelaskan apa rencana Anda untuk bidang pertanian? Yang konkret. Bagaimana? Ya. Bidang pertanian saya fokuskan untuk peningkatan kualitas padi yang terkontrol. Ya. Baik itu ukurannya, Ya. rasanya, maupun kadar gizinya. Dan bila perlu, setiap bulir-bulir padi tadi kita buat sebesar telur. Gimana caranya? Kita akan terapkan sistem pertanian terkomputerisasi bertenaga surya. Ini zaman high-tech, jangan gaptek lah. Nanti setiap bulir-bulir padi tadi kita kontrol dengan komputer disertai alunan musik Beethoven. Sehingga terciptalah bulir-bulir padi dengan rasa stroberi. Atau musik dangdut. Ya, kenapa tidak? Agar nanti bulir padi bisa kita panen dengan rasa durian. Intinya adalah bagaimana membuat setiap tanaman padi merasa bahagia sehingga mereka mau mengikuti keinginan kita, ya toh? Terima kasih penjelasannya Pak Jasmera. Nah, Bupati Wan, apakah Anda punya kritikan terhadap rencana atau program di bidang pertanian dari Pak Jasmera tadi? Mas Iwan, bagaimana saya mau mengkritik? Programnya Pak Jasmera ini menurut saya tidak masuk akal. Saya hanya mau mengkritik sikap hidupnya Pak Jasmera yang selalu mempertontonkan pola hidup hedonisnya secara terbuka. Cukup. Baik. Pak Jasmera, saat ini di masyarakat banyak isu menyebar bahwa Anda adalah pendukung dari poligami. Silakan. Oh, itu kan cuma isu. Tapi kan itu Ya, tapi di masyarakat. kalaupun andai kata ya, itu ya. benar. Ya. Terus kenapa? Siapa yang berani melarang? Tuhan saja tidak melarang. Ya, tapi itu Tuhan saya. Saya tidak tahu Tuhannya Ibu Patiwa. Sekali lagi saya katakan bahwa saya benci, sangat benci dengan kemunafikan. Anda mau punya pemimpin, istrinya satu tapi simpanannya di mana-mana. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa di bumi ini saat ini, antara lelaki dan perempuan jumlahnya 1:3. Seandainya saja setiap lelaki memiliki 1 perempuan, maka perempuan yang lain mau dikemanakan? Ya. Dijadikan perempuan jalan? Simpanan? Atau lesbian? Saya, Jasmera, punya banyak cinta. Jadi sudah sewajarnya lah bila setiap cinta saya resmikan. Dan rakyat juga butuh cinta. Saya penganut hedonisme, tetapi hedonisme yang terkontrol dan bertanggung jawab. Hidup hedonisme. Hidup hedonisme. Hidup hedonisme. Ya toh? Ya toh? Mobil suruh segera ke lobi. Baik, kegiatan Ibu selesai. Siapkan kendaraan segera. Bu kenapa Bu? Terusin. Tolong Bu, Pak Tiwa. Kodam
Pak, dua. Pada hari terakhir kampanye pemilu kada, Patiwa, calon kuat Bupati Gunung Mekar, tertembak pada saat keluar dari stasiun televisi netral. Tim sukses Patiwa segera melarikan Patiwa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Para pakar politik mengatakan bahwa tertembaknya Patiwa kemungkinan ada hubungannya dengan kondisi keadaan Kabupaten Mekar. Kesehatan lebih penting dari kesopanan. Misi. Kesehatan. Nunggu apa ini, ha? Oh, Pak, jangan berisik, Pak. Pak, jangan berisik. Dokter. Ya. Maaf ya duluan. Tadi itu kejadiannya cepat sekali, Pak. Kita begitu keluar dari stasiun TV, tiba-tiba ibu langsung jatuh dan sudah berdarah. Itu apa dia kena tembakan di bahunya. Tim kami memang tidak mungkin bisa mengantisipasi, itu cepat sekali kejadian. Maaf, dokter. Ya. Saya Irma. Saya campaign manager Ibu Patiwa. Oh ya, saya Dr. Ferry, direktur rumah sakit ini. Saya minta tim dokter terbaik yang menangani Ibu Patiwa. Saya tidak peduli dengan gosip buruknya pelayanan rumah sakit di negara kita. Saya hanya ingin memastikan bahwa Ibu Patiwa itu nyawanya bisa diselamatkan. Kalau Anda tidak percaya, mestinya Anda jangan bawa Ibu Patiwa ke sini. No, bukan begitu, Dok. Ibu Patiwa ini orang penting. Jadi wajar bila kami meminta perlakuan khusus. Kita duduk dulu. Ayo, silakan. Silakan. Begini, bagi kami semua pasien itu penting. Kami tidak pernah membedakan pelayanan berdasarkan ukuran kantong pasien. Jadi kami menunjuk dokter untuk menangani sesuai dengan kondisi pasien itu sendiri. Dokter jangan salah paham. Ini saya justru sedang bicara tentang potensi. Artinya begini, dengan bantuan Ibu Patiwa, kita bisa membuat rumah sakit ini menjadi bertaraf nasional, bahkan internasional. Tapi tentu saja semua itu hanya bisa terlaksana kalau jiwa Ibu Patiwa bisa diselamatkan. Kelihatannya bagi Anda, nyawa manusia itu hanya sekedar permainan politik. Bukan begitu. Anda salah paham mengenai profesi dokter. Kami ini bukan Tuhan. Tanpa janji-janji kampanye Anda pun, kami pasti berusaha untuk menolong Ibu Patiwa. Oke. Ada satu hal yang saya minta Anda perhatikan. Hari pencoblosan sudah dekat. Saya harap masalah kesehatan tidak akan dipakai oleh lawan politik Ibu Patiwa untuk membuat Ibu Patiwa itu menjadi lemah posisinya. Tenang. Saya harap Anda tenang dulu ya. Biarkan kami konsentrasi untuk menolong Ibu Patiwa. Bukan menolong Anda yang lagi stres karena strategi kampanye Anda tidak berjalan dengan mulus. Ya? Biarkan ya. Suster, tuh. Kamu siapkan kamar VIP untuk Ibu Patiwa. Maaf dok, VIP penuh. Kamu cek lagi, pasien VIP mana yang sudah sembuh dan bisa segera pulang, paling tidak besok. Sebenarnya ada pasien VIP yang sudah sembuh dok dari kemarin, tapi dia nggak mau pulang. Loh, kok? Kenapa? Kurang tahu dok. Dia pejabat? Bukan, orang biasa, sutradara sinetron, Pak Sujandi. Kalau begitu pindahkan dia ya. Kalau dia tidak mau, rayu supaya dia pulang ya. Dokter Ferry. Dokter. Ya. Saya mau mengingatkan satu hal lagi. Di luar itu banyak sekali wartawan. Jadi Anda tolong hati-hati dalam memberi pernyataan. Karena apapun yang Anda ucapkan, itu bisa sangat mempengaruhi calon pemilihan nanti mengenai ibu itu bisa terpilih atau tidak sebagai bupati. Jadi Anda betul-betul harus hati-hati. Begini saja, saya minta Anda katakan saja bahwa penembakan itu tidak membahayakan keselamatan ibu. Saya tidak mau sampai masalah kesehatan ini nanti dipelintir seolah-olah ibu itu tidak layak untuk menjadi pemimpin. Bu Irma,
Saya tahu apa yang harus saya lakukan, oke? Dokter, Ya.